Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Ninda Novianti, mahasiswi Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi morfologi Arab untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja, bagian pertama. Jadi, pembentukan kata disebut juga morfemis, yaitu proses pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain, yang merupakan bentuk dasar. Lalu bagaimana dikaitkan dengan afiksasi, inflektif, dan derivatif? Nah, afiksasi, inflektif, dan derivatif ini sangat berhubungan dengan pembentukan kata. Yang pertama, afiksasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiksasi merupakan suatu istilah dalam linguistik yang berarti pemberian imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran pada kata dasar. Dalam bahasa Arab, afiksasi disebut juga dengan ziyadah atau disebut pula morfem terikat yang ditambahkan dalam kata sehingga berubah maknanya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa afiksasi merupakan proses atau hasil penambahan afiks atau imbuhan pada akar dan dasar. Contohnya, salima menjadi muslimun. Nah, pada contoh tersebut, kata muslimun mengandung arti orang yang selamat. Mengalami afiksasi pada verba asli fi'il madi, yaitu kata salima, selamat, dan prosesnya adalah prefiks dengan huruf mim di awal kata. Yang kedua, inflektif. Inflektif merupakan proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan kata, tetapi bentukan itu tidak berakibat pada perubahan kelas kata atau tetap pada kelas kata yang sama. Contohnya, Muhammad yaktubu, Muhammad menulis, Muhammad wa Ali yaktubani, Muhammad dan Ali menulis, Muhammad wa Ali wa Karim yaktubuna, Muhammad dan Ali dan Karim menulis. Nah, pada contoh Muhammad yaktubu, verba yaktubu yaitu menulis, termasuk fi'il mudhari dengan subjek tunggal, yaitu Muhammad, berubah menjadi yaktubani, menulis pada Muhammad wa Ali yaktubani, karena subjeknya dual, yaitu Muhammad dan Ali. Lalu berubah lagi menjadi yaktubuna, menulis pada Muhammad wa Ali wa Karim yaktubuna, karena subjeknya jamak yaitu Muhammad, Ali, dan Karim. Nah, perubahan ini berupa penambahan afiks pada verbanya yang merupakan bentuk penyesuaian verba sebagai predikat terhadap subjeknya, yaitu dengan sufiks ani untuk subjek 2 dan sufiks una untuk subjek plural atau jamak. Yang ketiga, derivatif. Derivatif merupakan proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kata yang berakibat pada perubahan kelas kata dari kata dasarnya. Contohnya yaitu verba kataba, menulis, berderivasi menjadi kelas nomina de verba atau nomina masdar dengan pola fi'alah, menjadi kitabah, tulisan, dengan pola fa'il menjadi katib, penulis, dengan pola maf'ul menjadi maktub, yang ditulis, dengan pola maf'al menjadi maktab, meja, dan dengan pola mif'al menjadi miktab, alat menulis. Contoh lainnya yaitu verba ista'sada, menjadi singa, yang diambil dari bentuk dasar nomina asad, yaitu singa. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Dalam bahasa Arab, kata dasar selalu berupa kalimat sederhana dan selalu mengandung subjek orang ketiga lelaki tunggal, serta berpredikat kata kerja. Contohnya yaitu kataba. Sedangkan
Kata turunan merupakan suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna baru juga. Contohnya, kata alima yu'alimu yang artinya belajar. Kata alima huruf tengahnya adalah huruf lam. Jika kata kerja tersebut mendapat sisipan huruf lam di tengah kata, huruf lam menjadi bertasydid sehingga kata kerjanya menjadi alama yu'alimu ta'limun yang berarti mengajar. Yang pertama, i'lal. I'lal menurut bahasa adalah cacat, sedangkan menurut istilah, i'lal merupakan ilmu tata bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat, yaitu waw, alif, dan ya, supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya. Nah, cara mengubah huruf-huruf ilat tersebut ada dengan cara mengganti, yaitu ibdal, memindahkan harokat atau tanda baca, yaitu nakli, disukunkan, yaitu iskan, bahkan sampai dengan membuang huruf, yaitu hazfun. Contohnya kata qi berasal dari kata iwqi, iwqi, iqi, qi, dan qi. Contoh yang kedua yaitu kata qola, yang artinya telah berkata. Sebenarnya, kata qola berasal dari kata qoala, karena kata qola merupakan kalimah fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, waw, dan lam. Akan tetapi, waw harus diganti alif, karena berdasarkan kaidah i'lal, jika ada waw berharokat yang terletak setelah fathah, maka waw tersebut harus diganti alif, sehingga kata koala berubah menjadi kata kola. Nah, semua proses penggantian huruf tersebut mengikuti kaidah-kaidah i'lal yang telah ditetapkan. Contoh lainnya yaitu sona, asalnya sowana. Yang kedua, yaitu idgham. Idgham secara bahasa berarti memasukkan. Secara istilah, idgham merupakan memasukkan huruf pada huruf yang sejenis, kemudian menjadikannya satu huruf yang bertasydid. Contohnya yaitu madda, asalnya madada, madda, madda. Contoh lainnya yaitu farro, asalnya faroro. Yang ketiga, yaitu ibdal. Ibdal merupakan membuang atau menghilangkan huruf dan meletakkan huruf lain di tempatnya. Nah, perubahan ini sering disebabkan karena untuk memudahkan pelafalannya. Ibdal itu menyerupai i'lal, ditinjau dari segi sama-sama melakukan perubahan. Hanya saja, i'lal itu khusus masuk pada huruf ilat, sedangkan ibdal bisa masuk pada huruf shahih dan juga huruf ilat. Nah, artinya menempatkan huruf shahih di tempatnya huruf ilat sebagai gantinya, atau menempatkan huruf shahih di tempat huruf shahih yang lain. Contohnya yaitu huruf waw dan ya diganti hamzah apabila berada di akhir kata dan sesudah alif zaidah atau tambahan. Contohnya yaitu kata du'aun, asalnya yaitu du'aun. Contoh lainnya yaitu binaun, asalnya yaitu binayun. Beberapa hal kontrastif antara morfologi bahasa Arab dengan morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, kala. Kala merupakan informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan dalam predikat. Nah, kala lazimnya menyatakan waktu sekarang, sudah lampau, dan akan datang. Adapun kala yang umum dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama, kala sekarang merupakan bentuk kala dari verba yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu masa kini. Seperti contoh, mereka sedang belajar di kamar. Nah, frasa sedang belajar ini merupakan kala yang mempunyai makna sekarang. Yang kedua, kala lampau merupakan bentuk kala dari verba yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Seperti contoh, ibu sudah memasak nasi. Nah, frasa sudah memasak merupakan kala yang mempunyai makna lampau. Dan yang ketiga, kala mendatang merupakan bentuk kala dari verba
yang menyatakan perbuatan akan berlangsung dalam waktu mendatang. Seperti contoh, ayah akan pergi ke Bali. Nah, frasa akan pergi merupakan kala yang mempunyai makna yang akan datang. Sedangkan kala dalam bahasa Arab disebut juga kalimat fi'il atau kata kerja. Nah, kalimat fi'il tersebut dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, waktu lampau atau pekerjaan yang telah dikerjakan, disebut juga fi'il madi. Yang kedua, waktu sekarang dan akan datang atau pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan, disebut juga fi'il mudhari. Yang ketiga, waktu yang akan datang berhubungan dengan arti perintah, disebut juga fi'il amr. Dan yang keempat, waktu akan datang yang berhubungan dengan arti larangan, disebut juga fi'il nahi. Contohnya yaitu fi'il madi, doroba telah memukul, fi'il mudhari, yadribu sedang memukul, fi'il amr, idrib akan memukul, dan fi'il nahi, la tadrib jangan memukul. Yang kedua, jumlah. Dalam bahasa Indonesia, jumlah paling umum berkaitan dengan singularis dan pluralis. Contohnya yang pertama, laki-laki itu sedang membaca koran. Laki-laki bermakna tunggal atau singularis. Yang kedua, 2 orang pencuri dipukuli massa. Nah, 2 orang ini bermakna ganda atau dualis. Yang ketiga, buku-buku itu banyak diminati oleh pelajar. Buku-buku bermakna jamak atau pluralis. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab jumlah dibedakan menjadi 3, yaitu mufrad tunggal, mutsanna 2, dan jamak plural. Nah, yang pertama yaitu isim mufrad, yaitu kata benda yang merujuk pada satu bilangan. Contohnya, dzalika kitabun, itu buku. Jumlahnya hanya 1. Yang kedua yaitu isim mutsanna, yaitu kata benda yang merujuk pada 2 bilangan. Contohnya, al-kitabani fil haqibati, 2 buku itu di dalam tas, berjumlah 2. Yang ketiga, jamak, yaitu kata benda yang merujuk lebih dari 2. Contohnya, muslimuna, muslim-muslim, berjumlah lebih dari 2. Atau disebut juga pluralis. Yang ketiga, yaitu persona. Persona dalam bahasa Indonesia direalisasikan melalui pronomina persona atau kata ganti orang. Nah, bahasa Indonesia ini hanya mengenal pembagian pronomina persona menjadi 3, yaitu yang pertama, kata ganti orang pertama, tunggal, yaitu aku saya, jamaknya kami kita. Contohnya, yang pertama, saya baru mendengar kabar meninggalnya Ustadz Arifin Ilham. Contoh yang kedua, kami merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. Nah, kata saya dan kami merupakan pronomina persona pertama atau yang sedang dibicarakan. Yang kedua yaitu kata ganti orang kedua, tunggalnya yaitu engkau, kamu, anda, jamaknya kalian. Contoh yang pertama, engkau orang yang bijaksana. Contoh yang kedua, apakah anda mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam? Nah, kata engkau dan anda ini merupakan pronomina persona kedua atau yang sedang mendengarkan. Yang ketiga yaitu kata ganti orang ketiga, tunggal, yaitu dia, ia, dan beliau, jamaknya yaitu mereka. Nah, contoh yang pertama yaitu dia menjadi siswa paling pintar di kelasnya. Contoh yang kedua yaitu mereka sangat mencintai negeri ini. Nah, kata dia dan mereka ini merupakan pronomina persona ketiga atau yang sedang dibicarakan. Sedangkan persona dalam bahasa Arab disebut juga dengan isim domir atau kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama, mutakalim, yaitu ana nahnu. Yang kedua yaitu kata ganti orang kedua, mukhatab, yaitu anta antuma antum, anti antuma antunna. Yang ketiga yaitu kata ganti orang ketiga, yaitu goib, huwa humahum, hiya humahunna. Contohnya, huwa mudarrisun, dia laki-laki seorang guru. Yang keempat, kelas kata. Kelas kata merupakan golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Nah, kelas kata dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi 3, yaitu nomina, verba, dan partikel. Nah, nomina atau isim ini merupakan kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menunjukkan hubungan dengan waktu.
Sedangkan verba atau fiil merupakan kata yang mempunyai makna dan mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Sementara partikel atau huruf adalah kata yang hanya akan mempunyai makna jika berdampingan dengan kata lainnya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki 13 kelas kata, yaitu verba, adjektiva, nomina, pronomina, adverbia, numeralia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan interjeksi. Yang kelima, yaitu pembentukan verba. Nah, pembentukan verba dalam bahasa Arab pada dasarnya dilakukan melalui modifikasi internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya itu berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap yang biasanya itu berupa konsonan. Nah, dalam hal ini bahasa Arab itu selalu menggunakan modifikasi internal karena bahasa Arab itu tidak bisa dibaca tanpa dibantu dengan vokal-vokal atau harokat. Misalnya morfem tetap nun, sod, dan ro tidak akan bisa dibaca tanpa diberi vokal sehingga terbentuklah kata nasoro atau nusiro. Selanjutnya, proses pembentukan verba dalam bahasa Arab itu juga dilakukan melalui afiksasi seperti prefiks, contohnya nasoro menjadi yansuru, sufiks, contohnya yaitu nasoro menjadi nasoru, dan konfiks, contohnya yaitu nasoro menjadi yansuroni. Nah, berbeda dengan bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi, yaitu proses pembentukan afiks, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Misalnya, pada kata terjauh, kata jauh itu terjadi pembubuhan, afiks ter atau disebut afiksasi. Nah, pada kata rumah-rumah terjadi proses pengulangan atau reduplikasi, dan pada kata rumah sakit, kata rumah dan kata sakit terjadi proses pemajemukan. Nah, selain 3 proses morfologi tersebut, dalam bahasa Indonesia sebenarnya terdapat proses perubahan zero. Proses ini hanya meliputi sejumlah kata tertentu, yaitu kata-kata makan, minum, minta, dan mohon, yang semuanya itu termasuk golongan kata verbal yang transitif. Pembagian verba atau macam-macam verba. Yang pertama, berdasarkan subjeknya, fiil terbagi menjadi 2, yaitu fiil mabni lil ma'lum dan fiil mabni lil majhul. Fiil mabni lil ma'lum merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kalimat aktif. Nah, fiil mabni lil ma'lum itu disebut juga dengan verba aktif. Contohnya, Qara'a Zaidun kitaban, Zaid telah membaca sebuah buku. Pada contoh tersebut, kata qara'a merupakan verba aktif transitif, yaitu verba aktif yang memerlukan objek dalam pembentukan kalimatnya. Sedangkan fi'il mabni lil majhul merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kalimat pasif. Nah, fi'il mabni lil majhul ini disebut juga dengan verba pasif. Contohnya, Quri'al kitabah, buku itu telah dibaca. Pada contoh tersebut, kata quri'a merupakan verba pasif transitif, yaitu verba pasif yang memerlukan objek dalam pembentukan kalimatnya. Nah, dikatakan verba pasif karena subjek atau pelakunya tidak diketahui. Yang kedua, berdasarkan waktunya, fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama yaitu fi'il madi atau verba perfektif. Fi'il madi merupakan verba dalam bahasa Arab yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa lampau. Nah, fi'il madi ini bisa disepadankan dengan simple past tense. Contohnya, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Yang kedua yaitu fi'il mudhari atau verba imperfektif. Nah, fi'il mudhari ini merupakan verba dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan pada waktu yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, fi'il mudhari ini bisa disepadankan dengan simple present tense. Contohnya, yaqulu Muhammad, Muhammad sedang berkata. Yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar merupakan verba dalam bahasa Arab yang dikerjakannya sesuatu pada masa yang akan datang. Nah, dalam bahasa Indonesia, verba ini dikenal dengan kata kerja perintah. Contohnya, iftah al-baba, bukalah pintu itu. Yang ketiga, berdasarkan objeknya, fi'il terbagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi.
Yang pertama yaitu fi'il lazim atau verba intransitif. Nah, fi'il lazim ini merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya, jalasa al-ustadzu, guru itu duduk. Nah, dapat dilihat bahwa dari contoh tersebut tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat yang sempurna dan sudah dapat difahami. Fi'il lazim ini hanya membutuhkan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul. Nah, yang kedua yaitu fi'il muta'addi atau verba transitif. Fi'il muta'addi merupakan kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya, fataha ar-rajulu al-baba. Laki-laki itu telah membuka pintu. Nah, dalam contoh tersebut, kata al-baba merupakan objek dari kata fataha. Nah, jika kalimat tersebut hanya terdiri dari verba dan subjek saja, maka pesan dari kalimat tersebut belum dapat diterima karena belum sempurna, sehingga diperlukan adanya objek. Yang keempat, berdasarkan komponen atau bina huruf akhirnya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Yang pertama yaitu fi'il shahih. Fi'il shahih merupakan fi'il yang huruf aslinya tidak terdapat huruf ilat. Contohnya, kataba, qara'a, hasuna. Nah, fi'il shahih ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il mahmuz, fi'il mudha'af, dan fi'il salim. Yang pertama, fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz merupakan fi'il yang salah satu huruf aslinya itu berupa hamzah. Nah, contohnya yaitu akhadha, sa'ala, qara'a. Nah, yang kemudian fi'il mahmuz ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Yang pertama yaitu mahmuz fa. Mahmuz fa merupakan fi'il yang fa fi'ilnya itu berupa huruf hamzah. Contohnya, akhadha, akala, amala. Yang kedua yaitu mahmuz ain. Mahmuz ain merupakan fi'il yang ain fi'ilnya itu berupa hamzah. Contohnya, sa'ala, ba'isa. Yang ketiga yaitu mahmuz lam. Mahmuz lam merupakan fi'il yang lam fi'ilnya itu berupa hamzah. Contohnya, qara'a, nasya'a, bariya. Yang kedua yaitu fi'il salim. Fi'il salim merupakan fi'il yang huruf asli dan tidak terdiri dari huruf ilat, hamzah, dan tad'if. Tad'if yaitu huruf kembar atau bertasydid. Contohnya, fataha, alima, kaburo. Yang ketiga, fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'af ini merupakan fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu merupakan huruf yang sama. Contohnya, madda, asalnya yaitu mahdada. Farro, asalnya yaitu faroro. Nah, fi'il shahih mudha'af ini meliputi mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Mudha'af sulasi itu merupakan kata atau kalimah yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sama, kemudian ditasydidkan. Contohnya, madda asalnya yaitu madada, farro asalnya yaitu faroro. Sedangkan mudha'af rubai yaitu kata atau kalimah yang fa fi'il dan lam fi'il pertamanya itu terdiri dari huruf kembar dan ain fi'il dan lam fi'il kedua juga terdiri dari huruf yang sama. Contohnya, zalzala, asgosa, waswasa. Yang kedua yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal merupakan fi'il yang salah satu dari huruf aslinya adalah huruf ilat. Contohnya, wajada, qola, dan romaya. Nah, fi'il mu'tal ini terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, fi'il mitsal. Fi'il mitsal merupakan fi'il yang huruf pertamanya merupakan huruf ilat. Contohnya, wajada, yasaro, wajila. Yang kedua, yaitu fi'il ajwaf. Nah, fi'il ajwaf ini merupakan fi'il yang huruf keduanya, yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya, qoma, saro, toba. Yang ketiga, fi'il nakis merupakan fi'il yang huruf ketiganya yaitu lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya, laqiya, goza, dana. Yang keempat, fi'il lafif. Nah, fi'il lafif ini merupakan fi'il yang di dalamnya itu terdapat 2 huruf ilat yang termasuk huruf aslinya. Nah, kemudian terdapat 2 fi'il lafif, yaitu fi'il lafif mafruk dan fi'il lafif makrun. Yang pertama yaitu fi'il lafif mafruk. Nah, fi'il lafif mafruk ini merupakan kata kerja yang huruf pertama fa fi'il dan huruf ketiganya lam fi'il berupa huruf ilat. Contohnya,
wada. Nah, kemudian fi'il lafif makrun ini merupakan kata kerja yang huruf kedua ain fi'il dan huruf ketiganya lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya nawa, rowa. Yang kelima, nah, berdasarkan susunan hurufnya, fi'il terbagi menjadi dua bagian, yaitu fi'il mujarad dan fi'il mazid. Yang pertama yaitu fi'il mujarad. Fi'il mujarad merupakan kata kerja yang semua hurufnya itu huruf asli, belum mendapatkan tambahan huruf. Nah, fi'il mujarad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sulasi mujarad, artinya terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya nasoro, kataba, fariha, hasuna. Yang kedua yaitu rubai mujarad, artinya terdiri dari 4 huruf asli. Contohnya dahroja. Yang kedua yaitu fi'il mazid. Fi'il mazid merupakan fi'il yang huruf aslinya mendapatkan tambahan. Nah, fi'il mazid ini terbagi menjadi dua, yaitu mazid sulasi dan mazid rubai. Nah, mazid sulasi ini yaitu terdiri dari 3 huruf asli yang ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Contohnya, fi'il sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf yaitu akroma, dengan tambahan 2 huruf ijtama'a, intolaqa, dengan tambahan 3 huruf istakhroja, istaghfara. Nah, sedangkan mazid rubai merupakan fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli yang ditambah 1 atau 2 huruf. Contohnya, fi'il rubai mazid dengan tambahan 1 huruf. Tajawroba, yatajawrobu, dengan penambahan 2 huruf. Ikhranjama, yakhranjimu. Bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya dalam bahasa Arab. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan definisi nomina atau isim. Nomina atau isim merupakan setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Dalam tata bahasa umum, nomina dibedakan dari kelompok kata yang disebut kata sifat atau adjektiva. Tetapi dalam bahasa Arab, nomina dan adjektiva keduanya memiliki kaidah dasar morfologi yang sama. Oleh karena itu, dalam tradisi tata bahasa Arab, 2 kelas kata itu dikelompokkan menjadi satu dan diberi nama al-isim atau nomina. Nah, jadi nomina didefinisikan sebagai kata yang mengacu kepada benda, hal, atau kejadian. Nomina sendiri mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama, kata yang berharokat tanwin seperti rojulun, seorang lelaki. Yang kedua, kata yang dibubuhi partikel alif lam seperti ar-rojulu, lelaki itu. Yang ketiga, kata yang didahului preposisi jar, yaitu min, ila, ala, an, fi, dan sebagainya seperti minar rojulu, dari lelaki itu. Yang keempat, kata yang dimasuki oleh nida seperti ya rojulu. Nah, pada pembahasan yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian isim ditinjau dari komponen akhir. Berdasarkan komponen akhirnya, isim dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu isim ghairu sahih akhir dan isim sahih akhir. Yang pertama yaitu isim ghairu sahih akhir. Isim ghairu sahih akhir merupakan isim mu'rab yang akhirannya berupa huruf alif lazimah, ya lazimah, dan alif hamzah. Nah, isim ghairu sahih akhir ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, isim maksur. Nah, menurut bahasa, maksur artinya meringkas, sedangkan menurut istilah ilmu nahwu, isim maksur merupakan setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Alif lazimah merupakan huruf alif yang senantiasa melekat di akhir dari suatu kata. Alif lazimah terkadang tertulis dengan huruf ya, akan tetapi dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif. Nah, pendeknya, isim maksur ini merupakan isim yang diakhiri dengan huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah.
Contohnya yaitu ad-dunya, al-mustashfa, al-mustafa, al-asa, al-fata, al-huda. Nah, pada akhir isim maksur ini terdapat 3 i'rab, yaitu yang pertama, i'rabnya ketika rofa adalah dengan dhammah muqaddarah. Contohnya yaitu jaa al-fata. Yang kedua yaitu i'rabnya ketika nasab adalah dengan fathah muqaddarah. Contohnya yaitu dakhaltul malha. Yang ketiga, i'rabnya ketika jar adalah dengan kasrah muqaddarah. Contohnya yaitu ittaka'tu 'alal 'asa. Nah, yang kedua yaitu isim mankus. Isim mankus merupakan isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf ya lazimah asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-murabbi, ar-ra'i, ad-da'i, al-qadi, al-hadi. Nah, pada akhir isim maksur ini terdapat 3 i'rab. Yang pertama, i'rabnya ketika rofa adalah dengan dhammah muqaddarah. Contohnya jaa al-muhami. Yang kedua, i'rabnya ketika nasab adalah dengan fathah zahirah. Contohnya yaitu qabaltul qadiya. Yang ketiga, i'rabnya ketika jar adalah dengan kasrah muqaddarah. Contohnya yaitu sirtu fil wadi. Yang ketiga yaitu isim mamdud. Isim mamdud merupakan isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf hamzah dan huruf sebelumnya berupa huruf alif zaidah atau tambahan. Nah, pada isim mamdud ini tidak memiliki i'rab. Contohnya yaitu hamraun, sohraun, binaun, samaun, insya'un, ibtidaun. Nah, hamzah pada isim mamdud ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, hamzah asli. Contohnya insya'un, berasal dari fi'il madi yaitu ansya'a. Nah, insya'un ini merupakan contoh isim mamdud yang hamzahnya berupa hamzah asli. Nah, kenapa dia hamzah asli? Karena berasal dari fi'il madinya. Yang kedua yaitu hamzah pengganti. Nah, jika hamzah asli berasal dari fi'il madinya, maka hamzah pengganti berasal dari fi'il mudhari'nya. Contohnya, binaun, hamzah penggantinya huruf ya yang berasal dari fi'il mudhari'nya yaitu yabni. Yang ketiga yaitu hamzah jaidah litanis, yaitu hamzah yang menunjukkan makna muannas. Contohnya, hamraun, sohraun. Yang keempat yaitu hamzah lil jami, yaitu hamzah yang menunjukkan makna jamak. Contohnya ulamaun, jamak dari isim alimun, dan syu'araun, jamak dari isim syairun. Nah, yang kedua yaitu isim sahih akhir. Isim sahih akhir merupakan isim mu'rab yang tidak masuk dalam kategori isim maksur, mankus, dan mamdud. Contohnya qalamun, daftarun, sabburatun, dan mimsahatun. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pembagian isim ditinjau dari kejelasan maksud atau makna. Berdasarkan kejelasan maksud atau maknanya, isim dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi 2, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Yang pertama yaitu isim nakirah. Isim nakirah merupakan isim yang memiliki arti yang bersifat umum atau global, misalnya buku. Jadi pembicara tidak memaksudkan buku tertentu, yang artinya buku secara umum. Nah, dalam bahasa Arab, untuk mengidentifikasi isim nakirah dapat dilihat dari cirinya, yaitu terdapatnya tanwin dan tidak adanya tambahan alif lam. Seperti contoh, rojulun seorang laki-laki, kitun seekor kucing, masjidun sebuah masjid. Yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah merupakan isim yang memiliki arti yang bersifat khusus, sudah jelas atau spesifik. Misalnya nama seseorang. Jadi pembicara sudah pasti merujuk bahwa orang tersebutlah yang dimaksudkan dalam pembicaraan. Nah, dalam bahasa Arab diantaranya nama orang dan isim yang diawali oleh alif lam menyatakan isim ma'rifah. Seperti contoh Ahmad, Ahmad, al-masjidu,
Masjid itu al-waladu, anak laki-laki itu. Nah, isim ma'rifah ini terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, isim domir, kata ganti orang. Domir merupakan kata ganti. Domir digunakan untuk mengganti kata benda orang ketiga, al-ghaib, orang kedua, al-mukhatab, dan orang pertama, al-mutakallim. Seperti huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang kedua yaitu isim alam, nama orang, nama tempat, nama hewan, atau nama apa saja. Isim alam merupakan kata yang menunjukkan nama orang, nama kota, nama pulau, nama negara, dan lain-lain. Contohnya yaitu Muhammadun, Muhammad, An-Nil, Sungai Nil, Makkah, kota Mekah. Yang ketiga yaitu isim isyarah, kata tunjuk. Nah, isim isyarah merupakan kata petunjuk, yaitu kata-kata yang menunjuk arti ini dan itu. Seperti hadza, hadzani, hadzina, haula'i, dzalika, tilka, hadzihi, hatani. Nah, yang keempat yaitu isim mausul, kata sambung. Nah, isim mausul merupakan kata sambung, yaitu kata-kata yang menunjukkan arti yang, seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, ma, man. Nah, yang kelima yaitu isim yang dimasuki oleh huruf alif lam, yaitu setiap isim nakirah yang dimasuki alif lam atau al-ta'rif maka menjadi ma'rifah. Contohnya al-kursiyun, kursi itu, al-qalamu, pena itu. Yang keenam yaitu idofat atau isim yang dimudofkan kepada isim ma'rifah. Nah, idofat merupakan menggabungkan suatu isim pada isim lain sehingga maknanya menjadi satu makna. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu kata pintu dan kata sekolah. Nah, sebelum disatukan, kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Tetapi setelah digabungkan menjadi pintu sekolah, maka makna kedua kata tersebut telah menjadi satu. Nah, contoh dalam bahasa Arab yaitu babun al-madrasah yang artinya pintu sekolah. Diidofatkan pada isim yang beralif lam. Contoh lainnya yaitu qalamun Muhammad, pena Muhammad. Nah, pada contoh tersebut kata qalamun merupakan isim nakirah, namun ia menjadi ma'rifah karena mudhof dengan isim ma'rifah yaitu Muhammad. Yang terakhir yaitu isim yang dimakrifahkan dengan sebab nida. Nah, isim munada merupakan isim kemasukan huruf nida yang berfungsi untuk memanggil atau mengundang. Contohnya yaitu ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Ustadzu, wahai guru.